Shalom saudara-saudara semua. Shalom shalom semuanya. Puji Tuhan kita masih bisa belajar bersama Impromptu dan kita sudah masuk di pelajaran ketiga dengan judul Hidup dan Mati. Ya, eh, ya kita akan membahas beberapa ayat di tulisan Paulus di Filipi yang biasanya kita sudah pernah dengar mungkin eh, tentang kutipan ini, tapi kita akan menggali lebih dalam di pelajaran kali ini. Ya, dan seperti biasa sebelum kita mulai, saya undang Mas Yansan untuk pimpin dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas segala berkat-Mu, kehidupan, kesehatan. Biarlah kami dapat memanfaatkannya dengan baik untuk bekerja, untuk melayani. Dan kali ini dalam proses pembelajaran kami, biarlah Engkau memberikan kepada kami hikmat pengertian, agar kami bisa mengerti ajaran-ajaran yang benar, yang baik, dan mempraktekannya dalam kehidupan kami. Kami mohon berkatilah kami yang berbicara agar lancar dan memperkatakan apa yang hanya apa yang sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Amin. Oke, monggo Mas Yansan. Ya, langsung kita buka ya, Filipi 1 ayat 19 sampai 20. Ayat 19 sampai 20. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ya, perhatikan kalimat pertama di ayat 19. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku. Ya, jadi Paulus ini di penjara, oke, karena dia melakukan pelayanan, dia di penjara, dan Paulus tahu kalau jemaat-jemaat itu mendoakan dia, termasuk secara khusus jemaat Filipi itu mendoakan Paulus. Untuk apa jemaat Filipi mendoakan Paulus? Untuk keselamatan Paulus, ya, untuk keselamatannya Paulus. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan keselamatan di sini? Ya, nah, coba mungkin dari Bill. Apa maksudnya keselamatan di sini, Bill? Ya, kalau menurutku pembacaan singkatnya keselamatan di sini itu maksudnya terbebas dari tawanan. Terbebas dari tawanan. Oke, terbebas dari tawanan ya. Dan itu memang pembacaan yang benar karena konteksnya dia di penjara. Jemaat Filipi mendoakan supaya dia selamat, selamanya adalah bebas dari penjara. Hmm. Ya. Tapi bagaimana kalau keselamatannya adalah keselamatan dalam artian selamat nanti waktu kedatangan Yesus yang kedua kali dia dibangkitkan. Bagaimana menurut Bill tentang itu? Kalau keselamatannya dibawa ke sana. Ya, bisa jadi juga karena dalam konteks ini Paulus juga nggak tahu kan kapan dia matinya, gitu ya. Jadi Iya, mendoakan supaya seandainya dia mati, dia diikut sertakan jadi selamat gitu. Maksudnya nanti Yesus datang, dia selamat gitu, terhitung selamat dalam hal iya. ini. Jadi seakan-akan ada dua lapisan ya. Hmm. Keselamatan yang pertama adalah kalau dia bebas dari penjara, maka dia selamat. Atau yang kedua, kalaupun dia nggak bebas dari penjara dan dihukum mati, maka selamatnya nanti saat kebangkitan. Hmm. Ya, jadi hidup atau mati, dia selamat. Nah ini menarik ya. Coba kita baca bahasa Inggris Nesby. Ini menarik. 19 ya, saya Ya, baca. For I know that this will turn out for my deliverance through your prayers and provision of the Spirit of Jesus Christ. ya. Nesby menerjemahkannya sebagai deliverance, artinya adalah pembebasan. Oke, jadi Nesby pengen supaya terjemahannya lebih spesifik, maksudnya keselamatan adalah keselamatan deliverance, pembebasan dari penjara. Nesby. Tapi perhatikan Nesby kasih catatan kaki, coba diklik Bill catatan kakinya. Yep. Or Ya, salvation. or salvation. Ya, Nesby juga mengakui bahwa konteksnya di sini tidak bisa dibatasi hanya konteks penjara saja, deliverance kebebasan saja. Diterjemahkan sebagai selamatan secara umum juga bisa.
Ya. Standar kita adalah bahasa aslinya, bahasa Yunani. Ya. Sekarang saya coba ya untuk membaca dan menerjemahkan bahasa Yunaninya, meskipun saya sendiri belum bisa. Ya. Kalau bahasa Ibrani saya bisa sampai level mungkin menengah akhir. Ya, tapi kalau bahasa Yunani, kira-kira level pemahaman bahasanya itu baru di pra-pemula, jadi pemula saja belum ya. Nah, tapi saya coba berusaha, nanti kalau ada yang kurang atau ada yang salah ya, saudara bisa koreksi di kolom komentar. Oke? Oida, gar, oti. Ya, oida, aku tahu, gar, karena, oti, bahwa. Aku tahu karena bahwa, puto, ini, moi, apovesetai. Eis soterian. Ya, moi itu adalah aku ya, milikku. Moi itu milikku. Apovesetai itu adalah eh, hasil, menghasilkan. Ya, ya. Jadi milikku akan menghasilkan eis soterian. Eis itu untuk, soterian itu dari kata soterio. Ya, artinya adalah keselamatan. Oke. Jadi karena aku tahu bahwa ini akan menghasilkan bagiku untuk keselamatan, ya. Nah, kata yang diterjemahkan sebagai keselamatan itulah bahasa Ibraninya soteria, ya. Ya, bagi yang tahu studi teologi ada namanya soteriologi, ya. Cabang dari sistematik teologi yang belajar tentang ilmu keselamatan, ya. Jadi soterio itu memang artinya adalah keselamatan, ya. Jadi kalau memang TB menerjemahkan sebagai keselamatan itu nggak salah, sesuai dengan bahasa Yunaninya, meskipun itu umum, ya. Sementara Nesbi berusaha untuk lebih spesifik, tapi yang umumnya ditaruh di catatan kaki. Gitu ya. Oke. Tapi pembahasan kita belum selesai. Kita NIV, Bill, tolong Kak. NIV ya. NIV. Ya, NIV punya penerjemahan yang berbeda lagi. Ya, 19. ya tolong bacakan, Bill. Atau For nggak I usah know that, dibacakan. Langsung yeah, ke kalimat terakhir aja. okay. Provision of Jesus, Spirit of Jesus Christ, what has happened to me will turn out for my deliverance. Oke. Secara sekilas ini sama dengan Nesbi, deliverance, pembebasan. Oke. Sekarang lihat catatan kakinya, beda. Apa itu? Vindication. Vindication. Ya. Or salvation. Ternyata NIV ya memberikan kemungkinan bahwa kata soterio ini juga bisa diterjemahkan sebagai vindication. Vindication itu apa? Vindication itu adalah pemulihan nama baik, pembersihan nama baik. Oke? Sekarang muncul lapisan ketiganya, ya. Jadi bukan hanya Paulus didoakan untuk selamat dari penjara, bukan hanya Paulus didoakan untuk selamat nanti dibangkitkan waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, Paulus juga ya didoakan supaya nama baiknya dia itu dipulihkan, dibersihkan. Kenapa? Karena yang namanya tawanan itu kan berarti dia adalah kriminal. Iya. Sebagai seorang kriminal tentu yang dituduhkan ke Paulus apa? Hal-hal jahat gitu ya. Hal-hal jahat. Ya, jadi dia bukan hanya butuh untuk selamat dari penjaranya, dia butuh juga bahwa dia terbukti tidak bersalah. Terbukti bahwa dia tidak jahat. Jadi selama ini dia di penjara itu salah. Ya dia nggak harusnya di penjara orang dia nggak bersalah. Nah ini ya. Dan yang lebih mengejutkannya lagi ya, ini mungkin poin yang kita miss. Paulus di sini sebenarnya mengutip satu ayat perjanjian lama di ayat ini. Tapi kenapa kita miss? Karena ayat yang dikutip bukan versi bahasa Ibraninya, tapi versi Septuagintanya. Ya, kalau kita melihat versi bahasa Ibrani dari Perjanjian Lama, pesannya tidak mengutip. Tapi kalau kita baca versi Septuagintanya, kita sadar Paulus mengutip, ya bahkan kata per kata. Ya, saudara penasaran ayat apa itu? Ya, kita buka Ayub 13 ayat 16 versi Septuaginta.
Ya, nah, Ayub. sambil Bill mencari ya, saya akan jelaskan Septuaginta itu apa bagi yang belum tahu. Septuaginta adalah terjemahan Perjanjian Lama ke bahasa Yunani. Ya, jadi dari aslinya bahasa Ibrani diterjemahkan ke Yunani, dan ini terjemahan yang tua, kuno ya, karena sudah ada sekitar 300 tahun sebelum Yesus lahir. Oke. Dalam Ayub 13 ayat 16 ya, tolong turunkan sedikit, Bil, biar lebih Hmm. nyaman dibacanya. Oke. Di situ tertulis begini. Kai touto moi apovesetai eisoterian. Sekali lagi. Touto moi apovesetai eisoterian. Tidak berbeda satu kata pun di kalimat pertamanya ini. Ya, jadi waktu Paulus mengutip ayat 13 ayat 16 versi Septuaginta dalam surat Filipi, dia kutip sis, persis, kata per kata, ya kan? Kenapa? Karena Paulus mau membandingkan pengalaman dia di penjara dengan pengalaman penderitaan Ayub. Itu poinnya. Ya, kita bahas Ayub dulu. Ayub ini punya teman ya yang ngakunya menghibur Ayub ya, tapi tidak terlalu menghibur sebenarnya. Ya, teman-temannya Ayub ini menuduh bahwa Ayub pasti menderita karena dosanya Ayub. Ya, ingat ceritanya itu ya. Ayub, kamu itu menderita seperti ini tuh pasti karena dosamu. Tapi Ayub tahu kalau dia tidak bersalah. Ayub tahu kalau dia itu menderita bukan karena kesalahannya, bukan karena dosanya. Ya, maka untuk membela diri, Ayub bilang ya, nanti pada akhirnya Tuhan akan membuktikan kalau dia tidak bersalah. Tuhan akan memberikan vindication, pembersihan nama baik, pemulihan nama baik. Ya, lalu Paulus mengutip ayat ini untuk bilang bahwa seperti Ayub akan mendapatkan vindication, aku juga akan dapat vindication. Oke, vindicationnya. Apa hal yang bisa memulihkan nama baiknya Paulus? Apa hal yang bisa membersihkan nama baiknya Paulus? Apakah melalui dia dibebaskan dari penjara? Bisa. Kalau dia dibebaskan dari penjara, ya, maka pengadilan sudah memutuskan bahwa dia tidak bersalah. Oke. Tapi kalau seandainya Paulus dihukum mati, apakah dia bisa terbukti tidak bersalah? Bisa, tapi terbuktinya nanti di pengadilan surgawi. Terbuktinya nanti. Ya. Jadi pada akhirnya entah Paulus bebas dari penjara atau Paulus dihukum mati dan baru bebas nanti waktu dia dibangkitkan yang kedua kali, dua-duanya akan membuktikan kalau Paulus tidak bersalah. Ya. Dan itu yang ada di harapan Paulus, ya. Seperti Ayub terbukti tidak bersalah, nanti akan muncul hari pembuktian di mana aku tidak bersalah, entah melalui kebebasanku atau melalui kebangkitan nanti akan terbukti Paulus tidak bersalah. Ya, ini ya. Memang sih kalau kita menderita ya, tiba-tiba kita ingat Ayub ya, sebagai orang yang paling menderita di Perjanjian Lama. Ternyata Paulus juga begitu. Ya, oke, sampai di sini Bil, silakan tanggapannya. Iya, eee, eee, menurut Clinton Wahlin yang dia juga bilang yang sama ya. Soalnya tadi Mas Jansen terakhir bilang itu Ayub bisa dibilang orang paling menderita di Perjanjian Lama. Ya, kata Clinton Wahlin, Paulus ini adalah orang nomor 2 paling menderita di Perjanjian Baru setelah Yesus. Hmm, Jadi, pembacaan singkat mungkin Paulus, ya dia dia ini kan adalah pembelajar ulung ya, pembelajar ulung, buktinya dia bisa mengutip Septuaginta gitu kan. Dan hmm, bukan hanya pembelajar ulung, dia itu adalah penginjil dan dia bisa merefleksikan gitu apa yang dia baca dengan pengalamannya. Nah, itu nggak banyak orang yang bisa melakukan itu menurut saya. Ya, maksudnya gini, kadang-kadang kita bisa aja baca Alkitab setiap hari, tapi kalau misalnya ada pengalaman buruk, kita nggak mau tuh refer terhadap pengalaman orang di Alkitab. Kita merujuk kepada, oh sama seperti dulu Tuhan mau membimbing mereka di Alkitab. Kenapa Tuhan nggak bisa membimbing saya sekarang? Padahal kita baca Alkitab tiap hari. Ya, iya, tapi Paulus ini hebat kalau, ya. Dia ada pengalaman buruk, dia langsung ingat, oh Ayub aja bisa. Saya nggak salah kok. Dia bisa kutip gitu loh. hmm, Nah itu kan berarti dia baca Alkitab atau belajar tuh bukan cuma sekedar belajar aja, tapi dia memang memaknai isinya gitu. Sehingga apapun yang iya, terjadi dalam hidupnya, dia bisa kutip tapi bukan kutip supaya terlihat pintar, tapi itu bagian hmm, dari pengalaman pribadinya. Nah itu saya lihat itu iya, luar biasa sih. Itu luar biasa sih. Menurut lu gitu Mas? iya. Ya memang itu juga yang harus kita lakukan ya. Kita Hmm. mempelajari cerita-cerita Alkitab ya, pengalaman-pengalaman hidup tokoh Alkitab ya. Itu tentu
untuk menjadi pelajaran bagi kehidupan kita ya. Jadi bukan hanya kita sekedar tahu, tapi kita dalami, kita hayati sebagai refleksi aplikasi untuk kehidupan kita ya. Dan itu yang Paulus lakukan waktu membaca kisahnya Ayub ya. Apa ada kutipan Bill yang mau disampaikan untuk bagian ini? Belum ada. Untuk bagian ini belum ada. Oke. Kalau gitu kita lanjutkan membaca Filipi 1 ayat 21 sampai 22. 1 ayat 21, 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Iya, ini ayat intinya ya. Dan secara filosofis ya, memang ini cukup rumit ya. Karena bagaimana mungkin ada orang yang bingung mau memilih mati atau hidup? Bagi kita itu pilihannya jelas, pilih mati atau hidup, jelas pilih kehidupan gitu ya. Tapi bagi Paulus ya, Paulus tidak takut kematian, ya kan? Karena kematian adalah Kristus. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ini maksudnya apa? Secara doktrin ya. Tapi Paulus tidak takut kematian. Ya. Bagi Paulus kematian ya oke juga lah. Hidup juga oke. Kenapa? Karena kalau Paulus hidup, Paulus bisa bekerja memberi buah. Maksudnya Paulus bisa menginjil, bisa produktif. Ya, muncul orang seperti ini yang bingung mau milih mati atau hidup, dua-duanya oke. Nah, nah, sekarang kita lanjutkan, Bil. Kita baca ayat 23 sampai 24 ya. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Ya. Sekarang di ayat 23 muncul frasa yang secara doktrin ya agak menantang. Perhatikan, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Paulus mau pergi dan diam bersama Kristus. Pertanyaan, apakah begitu orang mati, dia langsung tinggal bersama Kristus? Ya, apakah begitu orang mati, katanya rohnya itu ya langsung naik dan tinggal di surga bersama Yesus? Apakah seperti itu? Ya, apakah orang begitu mati langsung masuk surga atau sederhananya begitu kan? Ya. Nah, untuk bagian ini ya, kita tidak akan fokus untuk eksegesis ya, tapi kita akan fokus untuk berteologi ya, memahami doktrin. Kenapa? Karena memahami tentang kematian ini tidak bisa hanya satu dua ayat ya, nggak bisa hanya mendalami satu dua ayat, harus ya kira-kira seluruh Alkitab, keseluruhan Alkitab, tota scriptura membicarakan tentang kematian itu bagaimana sih, kira-kira begitu kan? Kita buka Bil, Yohanes 5 ayat 28 dan 29. 28. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Oke, di sini Yesus sendiri bilang ya, bahwa orang mati tidak langsung masuk surga, rohnya tidak akan langsung terbang tinggal bersama Kristus di surga, nggak seperti itu. Yesus bilang, orang di dalam kuburan, mereka akan bangkit, itu yang terjadi. Ya, nanti waktu kedatangan yang kedua terjadinya. Bangkit, ya ada yang bangkit untuk dapat hidup kekal, ada yang bangkit untuk dihukum. Ya, tapi intinya adalah tidak langsung ke surga atau langsung ke neraka, enggak. Ya, ada kebangkitan nanti, di situ terjadinya. Oke? Sekarang bandingkan dengan kisahnya Lazarus ya, Yohanes 11 ayat 11. Ya, 11. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. ya, ini waktu Lazarus meninggal ya, dan sebelum Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus bilang, mati itu seperti tidur ya. Makanya Yesus bilang, Lazarus saudara kita telah tertidur. Oke, mati itu seperti tidur. Nah,
Sekarang begitu Lazarus dibangkitkan, kalau memang benar Lazarus itu sudah langsung masuk surga begitu meninggal, berarti waktu dibangkitkan itu justru kabar buruk, ya kan? Kenapa? Orang sudah sampai surga, ya sudah rohnya gitu katanya kan, rohnya sudah tinggal bersama Kristus. Kenapa lagi perlu dibangkitkan di bumi ini? Ya, berarti harus keluar lagi dong dari surga. Sudah enak-enak di surga ya, nggak masuk akal gitu ya, nggak masuk akal. Ya, tentu saja ya di situ Lazarus tidak tahu apa-apa, seperti orang tidur gitu ya. Itu yang terjadi. Makanya begitu Lazarus dibangkitkan, Lazarus nggak bicara apa-apa tentang pengalaman dia di surga, ya seperti itu. Oke, lanjut Bill. Di tulisan Paulus yang lain kita baca 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. 14 atau 4? 4 ayat 16 sampai 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya, perhatikan ya. Ini bicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, ya kan? Berbicara tentang pengikut-pengikut Tuhan yang tidur di kubur akan bangkit, ya, lalu akan ikut naik surga. Oke, jadi Yesus datang, orang-orang dibangkitkan dan ikut naik ke surga, ya. Kira-kira begitu kalau kita sederhanakan ayat ini. Oke, nah, sekarang kembali lagi ke Filipi tadi. Lalu apa maksudnya waktu Paulus bilang dia mau pergi diam bersama-sama dengan Kristus? Ya, sebenarnya jawabannya gampang. Kita tinggal baca pasal selanjutnya dari surat Filipi itu sendiri. Ya, kita buka Filipi 3 ayat 11. Filipi 3 ayat 11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Iya. Jadi kalau kita sabar, ya tidak banyak berasumsi ini itu, ya tidak banyak memasukkan doktrin kebangkitan jiwa ke ayat itu, ya kita tinggal baca terus sampai pasal 3, kita akan dapat bahwa Paulus itu menantikan kebangkitan dari antara orang mati. Ya, jadi waktu Paulus bilang dia pergi, ya diam bersama Kristus, ya itu jelas pergi dan diam bersama Kristus itu adalah menunggu kebangkitan itu sendiri. Bukan berarti begitu mati langsung masuk surga, nggak seperti itu, ya. Nah, tapi ada satu yang unik. Yang uniknya adalah bagi pengalaman orang yang mati, ya, dari momen detik dia mati sampai kedatangan Yesus yang kedua kali, itu jedanya hanya satu kedipan mata. Jadi kesannya langsung, padahal nggak langsung. Ya, anggaplah ada orang yang mati 1.000 tahun yang lalu. Ya, satu kedipan sebelum dia mati, itulah pengalaman terakhir yang mungkin nanti akan dia ingat. Nanti di kedipan mata dia selanjutnya waktu terbuka, itu langsung kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi bagi pengalaman subjektif orang yang mati, ya, itu hanya satu kedipan mata dari momen detik terakhir dia mati sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Maka bagi Paulus ya, kalau dia mati, meskipun dia tidak langsung masuk surga, tapi rasanya seperti langsung. Kenapa? Karena di momen dia mati, ya, sampai kedatangan Yesus yang kedua kali itu kesannya hanya seperti satu kedipan mata. Meskipun selangnya itu ribuan tahun, iya. Ya. Tapi selama kematiannya yang ribuan tahun ini kan dia tidak tahu apa-apa. Iya. Jadi dari detik dia mati, oke, mati, tidak tahu apa-apa, begitu buka mata Yesus yang kedua kali, udah. Makanya secara pengalaman subjektif itu seakan-akan langsung pergi dan diam bersama Kristus, gitu ya. Tapi bukan sama sekali berbicara tentang kebangkitan jiwa, ya. Lalu kita kembali lagi ke dilema Paulus, dilemanya, ya. Apa yang sebenarnya Paulus rasakan waktu dia bingung memilih antara eh, kematian atau kehidupan? Ya karena bagi dia dua-duanya oke. Apa yang sebenarnya dia rasakan?
Tolong Bill tampilkan Filipi 1 ayat 22 sampai 26 dan dibacakan versi The Message yang saya sudah kirim tadi Hmm. linknya. Ya, silahkan. 1 ayat 22 sampai 26 ya. Ya, Oke. As long as I'm alive in this body, there is good work for me to do. If I had to choose right now, I hardly know which I choose. Hard choice. The desire to break camp here and be with Christ is powerful. Some days I can think of nothing better. But most days, because of what you are going through, I am sure that it is better for me to stick it out here. So I plan to be around a while, companion to you as your growth and joy in this life of trusting God continues. You can start looking forward to a great reunion when I come visit you again. We'll be praising Christ, enjoying each other. ya. Oke, saya jelaskan dulu The Message ini apa ya. The Message ini adalah Alkitab yang ditulis oleh Eugene Peterson ya. Ya, Eugene Peterson ini adalah seorang pakar Alkitab ya, dia bisa bahasa Ibrani, bisa bahasa Yunani. Tapi The Message ini bukan terjemahan persis. Ya. Dalam The Message, terjemahannya itu dicampur dengan penjelasan ya, kalau ada kalimat-kalimat yang sulit itu dijelaskan, disederhanakan, dicampur juga dengan tafsiran. Tapi tafsirannya tidak ditaruh di notes, tafsirannya itu dimasukkan ke dalam teksnya itu sendiri, teks terjemahannya. Ya, jadi ini seperti setengah terjemahan, setengah tafsiran digabung jadi satu, itulah The Message. Tentunya The Message ini jangan dijadikan sebagai terjemahan utama, ya karena untuk terjemahan utama kita harus pakai terjemahan yang formal, kalau bisa bahkan yang literal seperti Nesby gitu ya. Tapi ini bisa kita jadikan sebagai pendamping, ya. Bagaimana sih untuk menjelaskan ini dengan parafrase bahasa yang lebih sederhana? Bisa. Ya, dan tentu bagi orang-orang yang berbahasa Inggris ya, sangat nyaman membaca ini. Ya, Ya. Bill itu orangnya fasih berbahasa Inggris ya, dan waktu membaca ini rasanya apa? Sangat sederhana dan mudah dimengerti, ya kan? Iya, kayak baca chat Mudah orang. dimengerti. Kayak baca chat ya. Ini mungkin Alkitab dijelaskan ulang dalam bahasa sehari-hari. Sekarang saya coba terjemahkan dalam bahasa Indonesia sehari-hari juga. Kira-kira gini. Selagi aku hidup dalam tubuh ini, ada pekerjaan baik yang harus aku lakukan. Kalau aku harus milih sekarang, kayaknya susah untuk aku tahu yang mana yang mau aku pilih. Pilihan susah. Keinginan untuk meninggalkan tempat ini dan bersama-sama dengan Yesus itu sangat kuat. Ya, dalam beberapa waktu aku berpikir kayaknya nggak ada yang lebih baik deh daripada tinggal bersama Yesus. Tapi di hari-hari yang lainnya, keseringan karena aku tahu apa yang kamu lalui, aku yakin bahwa sebenarnya yang terbaik adalah aku tetap di sini. Ya, jadi aku berencana untuk tetap tinggal menemani kamu dalam pertumbuhanmu, dalam kebahagiaanmu di hidup ini, dan mempercayai Tuhan untuk terus melanjutkannya. Ya, kamu bisa menantikan nanti waktu kita bisa kumpul-kumpul lagi, reunian lagi, waktu aku datang mengunjungi kalian lagi. Kita akan memuji Yesus dan berbahagia satu sama lain. Ya, sangat sederhana. Nah, kira-kira itu sebenarnya maksudnya Paulus. Ya, itu maksudnya. Mati itu ya bagi Paulus ya. Wah, luar biasa indahnya kata Paulus. Penderitaan berakhir, tinggal tunggu kebangkitan, udah tinggal sama Yesus. Ya, ada momen di mana menanti-nantikan itu. Wah, tapi kalau dipikir-pikir lagi, tapi kalau mati nanti nggak bisa kerja, nggak bisa melayani, nggak bisa menginjil, nggak bisa membantu orang Filipi. Aduh, kasihan mereka. Udah deh, lebih baik hidup aja deh. Udah mulai dapat ya. Kenapa susah bagi dia untuk memilih mati atau hidup ya? Karena dua-duanya oke. Ya, dalam Yesus kematian pun kalah kan. Dalam Yesus ada kebangkitan kan. Jadi mati itu tidak semengerikan itu kalau dalam Yesus. Tapi dalam Yesus hidup pun ada yang bisa dikerjakan untuk dia. Dua-duanya oke. Seperti itu aplikasinya bagi kita. Ya, seberapa kita takut dengan kematian? Ya, bisakah kita punya mentalnya Paulus? Ya, bagi saya pribadi, aduh ini berat sekali untuk punya mental seperti ini. Ya, tapi apakah kita benar-benar yakin kalau kematian pun tidak bisa memisahkan Yesus dengan kita? Apakah kita benar-benar yakin bahwa kalaupun ada kematian sekarang, nanti akan ada kebangkitan dan kita tidak akan terpisah dengan Yesus? Karena Yesus adalah yang menyatukan surga dan bumi kan, menurut ajaran sekolah sahabat kita. Kalau kita benar-benar yakin tentang kebangkitan itu,
harusnya kita tidak setakut itu dengan kematian. Tapi ini kan aneh ya, perspektif yang aneh sekali, ada orang nggak takut mati gitu ya. Apa yang membuat kita takut? Apakah ada hubungan di bumi ini yang takut kita lepaskan? Apakah ada harta benda ini yang takut kita lepaskan? Atau yang lebih parah adalah kita tidak benar-benar percaya kalau kebangkitan itu pasti. Karena itu memang iman. Itu pertanyaan bagi kita. Ya, silahkan ditanggapannya. Iya, bagi orang Kristen mudah mengucapkan bahwa saya percaya ada kebangkitan, Hmm. gitu kan. Saya percaya ada kebangkitan, mudah mengucapkannya. Tapi yang lebih sulit itu adalah apakah kebangkitan itu untuk saya? Karena Hmm. kebangkitan kan ada dua, kamu kebangkitan kekal sama kebangkitan dihukum. Ya, Nah, betul. bagi orang non-Kristen, kematian itu menakutkan. Bagi orang Kristen, kematian itu tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah setelah mati, bangkit tapi dihakimi tapi nggak masuk surga. Hmm. Hmm. Nah, maka bagi orang Kristen, pertanyaannya lebih mendasar lagi. Ketika kamu hidup, kamu ngapain? Iya. Privilege Paulus adalah hidupnya itu sangat produktif, sehingga dia nggak masalah kalau dia mati. Karena dia tahu yang dia lakukan itu sangat produktif dan itu untuk Tuhan gitu. Nah, tapi most of the time ya kebanyakan waktu kita itu bukan untuk Tuhan. Jadi ya saya rasa akan sangat sulit untuk memiliki mental seperti Paulus. Karena kalau kita tarik kehidupan kita, emangnya kita udah kasih apa atau emangnya kita kontribusi apa? Walaupun apapun kontribusinya itu nggak ada sebanding lah. Tapi saudara ngerti maksud saya, gitu kan? Iya, apakah kita setia itu maksudnya kan? Nah iya. Ya. Nah jadi ulangi lagi ya, bagi orang non Kristen kematian itu menakutkan. Tapi bagi orang Kristen, karena kita udah percaya doktrin, saya anggap kita percaya doktrin, nggak ada kebahagiaan jiwa. Yang menakutkan Ya. adalah setelah setelah kesadaran berikutnya itu kebangkitannya kebangkitan yang untuk dihukum gitu kan. Iya. Nah, itu yang menakutkan sebenarnya. Dan itu yang harus ditaklukkan kepada kita. Ya, eh, menurut saya itu dua layer, Mas Hansen. Layer pertama adalah itu sebagai introspeksi diri bahwa bagaimana kehidupan kita sekarang, kualitas kita seperti apa, kesetiaan kita seperti apa, gitu kan? Itu pertama. Tapi di layer kedua adalah setan itu juga berusaha untuk membuat kita jatuh di mana setiap kali kita minta ampun dosa, setan tuh mau supaya kita tuh percaya dosa kita tuh nggak diampuni. Dan kita jadi takut. Ya. Jadi setan juga mau kita kita merasa doa-doa kita tuh nggak dijawab Tuhan saking besarnya dosa kita. Nah, dan kita harus berada di tengah-tengahnya. Kita nggak boleh terlalu ekstrim kanan, kita nggak boleh terlalu ekstrim, nggak boleh terlalu oh ya udah berdoa aja nanti kan Tuhan ampuni terus kita hidup suka-suka kita. Nggak bisa kayak gitu juga. Tapi kita juga nggak bisa hidup dengan penuh ketakutan. Aduh, Tuhan udah ampuni belum ya? Padahal saya udah doa. Nah, ketakutan dari kematian bagi saya menurut orang Kristen tantangannya ada di situ menurut saya. Gimana menurut Mas Jansen? Iya. Kalau saya setuju dengan yang dibilang ya, saya setuju dengan yang dibilang. Tapi saya mau mengajak saudara-saudara coba pikirkan ulang tentang kematian. Pikirkan Hmm. ulang. Sekarang gini, kalau memang tidak ada kebangkitan, ya, anggaplah tidak ada kebangkitan ya, Hmm. hidup itu nggak worth it. Iya. Hidup itu nggak worth it. Karena segala sesuatu itu berakhir. Segala sesuatu berakhir. Ya. Kalau kita jadi orang berhikmat, kita mati. Kita jadi orang bodoh, Hmm. kita mati. Kita jadi orang kaya, kita mati. Kita jadi orang miskin, kita mati. Kita jadi orang setia, saleh ya, mati. Jadi orang fasik atau jahat, mati. Ya kan? Itu. Gak worth it. Tapi kenapa ini semuanya worth it? Semuanya ini layak, ya. Karena kita tahu ujungnya itu ada sesuatu yang tidak akan pernah berakhir, yaitu Hmm. kebangkitan. Ya kan? Kalau memang tidak ada kebangkitan,
Nggak ada gunanya sekarang rekaman atau enggak. Iya. Nggak ada gunanya ke gereja atau enggak. Ya kan? Nggak ada gunanya setiap hari selalu memilih yang benar. Nggak ada gunanya. Kenapa kita pilih yang benarnya? Karena tahu ada kebangkitan. Ya, kalau ada kebangkitan, hidup pun jadi worth it, mati pun worth it. Mm-mm. Ya kan? Nah, sekarang aplikasinya ke kita, kita sudah melakukan apa itu yang dibilang tadi kan? Hmm. Kalau memang kita adalah orang yang percaya ada kebangkitan, harusnya yang kita lakukan yang baik, Iya. ya kan? Ya. Kalau saudara tahu ya, yang saya sampaikan tadi itu semuanya dari kitab pengkhotbah. Yang tadi Hmm. saya sampaikan tadi semuanya itu ya. Nah, kitab pengkhotbah di tengah semua pesimismenya ya, segala hal sia-sia, ujung-ujungnya mati, bla 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 bla. Pengkhotbah bilang, ya coba buka Bil, pengkhotbah 9 ya. Biasanya orang baca di ayat 5-nya ya. Tapi coba baca dari ayat sebelumnya coba. Ya karena ayat 5-nya bicara tentang kematian, tapi ayat sebelumnya bicara tentang kehidupan ya. Nah, coba sebentar. Pengkhotbah 9 Ayat 2 kah itu? 3. ayat 5 sebentar. Oke, setelah ayat 5 Bil, Hmm. lanjutkan ke ayat sampai ayat 10. Sorry ya. Ternyata ke ayat selanjutnya bukan ayat sebelumnya. Berarti aku baca dari ayat 6. 5 sampai 10. 5 sampai 10. Oke. Iya. Hmm. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tidak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang, dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Mari, makanlah rotimu dengan sukaria, dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah kebahagiaanmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Oke. Biasanya ayat 5, 6 dan 10-nya yang kita fokuskan, ya. Hmm. Tapi di tengah-tengahnya itu banyak bukan tentang kematiannya, tapi tentang kehidupannya. Contoh, makanlah, minumlah, Hmm. ya kan? Jadi, ya, nikmatilah berkat Tuhan dalam makanan dan minuman, ya, yang nikmat, yang sehat tentunya, ya. Kemudian, biarlah putih pakaianmu, jangan tidak ada minyak, jangan tidak ada minyak coba katanya. Artinya apa? Ya kamu hidup yang bersih lah, yang wangi lah, itu. Lalu nikmati hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu, ya. Jadi jangan selingkuh, ya. Nikmati hidup rumah tangga, nikmati itu, ya. Tapi jangan selingkuh, ya. Karena itulah bagianmu. Karena setiap orang udah punya bagiannya, ya. Bukan bagiannya orang lain, gitu ya. Itu. Kemudian ayat 10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Kira-kira Paulus melakukan ini nggak? Yang ayat 10 ini nggak? Iya, dilakukan sekuat tenaga, yang namanya menginjil, yang namanya pelayanan itu dilakukan sekuat tenaga sampai masuk penjara. Disitulah, meskipun ada kematian, ya, di situ justru hidup jadi worth it dan kematian jadi worth it. Jadi kita pengkhotbah waktu bicara seakan-akan pesimis, hidup itu sia-sia, ujung-ujungnya mati. Tapi kita pengkhotbah tetap bilang harus sekuat tenaga. Kenapa? Iya, sia-sia kalau nggak ada kekekalan. Tapi kalau ada kekekalan nggak sia-sia, makanya untuk mempersiapkan itu, lakukan yang terbaik di bumi ini, dalam kehidupan ini. Dengan begitu hidupnya worth it, kematian pun worth it karena ada kebangkitan, dan kita tahu dalam kebangkitan nanti, ya, kita akan terbukti benar karena kita sudah melakukan yang terbaik selagi hidup, ya. Di pelajaran sekolah sahabat-sahabat petang itu dibilang gini, ya, jangan percaya pandangan yang mengatakan bahwa kematian adalah bagian dari kehidupan, gitu katanya sekolah sahabat-sahabat Iya. petang, ya. Kematian itu bukan bagian dari kehidupan, ya. Jadi ada hidup, ada mati, yang namanya hidup
pasti ada matinya. Enggak, katanya adalah kematian itu adalah proses dan pengganggu kehidupan, bukan bagian alami dari kehidupan. Iya benar, karena waktu kehidupan pertama kali diciptakan di Taman Eden, kejadian 1, kejadian 2, itu awalnya kehidupan tanpa kematian awalnya diciptakannya. Jadi bukan kematian, bukan bagian dari kehidupan. Tapi uniknya, khotbah pasal 3, sekarang khotbah pasal 3, Bil. Tolong ya, buka. Dari ayat 1, nanti kita fokus di ayat 11. Khotbah pasal 3 bilang, ada waktu untuk X yang baik, ada waktu untuk X sesuatu yang buruk ya. Ada baik, ada buruk gitu. Berarti seakan-akan ada waktu untuk hidup, ada waktu untuk mati, seakan-akan gitu. Jadi seakan-akan kematian adalah bagian dari kehidupan, seakan-akan gitu ya. Ya, saudara bisa lihat tuh pasangannya, selalu hal baik, hal buruk. Ada waktunya, ada waktunya, ada waktunya. Ya. Tapi ingat, ujung-ujungnya klimaksnya ada di mana? Di ayat 11. Tolong baca Bil ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Oke. Dalam dunia yang berdosa, iya kenyataannya ada sesuatu baik, apapun itu ya, ada sesuatu buruk, apapun itu ya, mati hidup, kita bilang gitulah. Tapi ujungnya apa? Ujungnya segala sesuatu hanya yang indahnya aja. Ujungnya segala sesuatu hanya yang baiknya aja. Bahkan apa ujungnya Bil? Ia memberikan Kekekalan. kekekalan dalam hati mereka. Kekekalan ini apa? Sesuatu yang terjadi setelah kebangkitan. Kekekalan artinya sesuatu yang tidak pernah berakhir kekal karena tidak ada kematian lagi. Itu pengharapan akhirnya. Disitulah maka kehidupan worth it, kematian worth it. Ya, hidup ini ada baiknya, ada buruknya, ada bahagia, ada menderitanya, worth it. Kenapa? Karena ujungnya ada kekekalan tidak berakhir. Ya, maka kalau kita tahu, kita punya perspektif ada kebangkitan, ya perspektif bahwa hidup ini bukan hanya selesai di sini, ya kita tidak akan bikin pilihan-pilihan sembrono di masa sekarang. YOLO, you only live once, kamu hidup cuma sekali. Ya udahlah, mabok aja. Ya udahlah, kalau mau selingkuh kenapa? Kapan lagi bisa selingkuh kan gitu? YOLO. Ya udah kalau mau korupsi kapan lagi? Hidup cuma sekali, bos. Kita nikmatin. Kita gak akan pikir gitu karena perspektifnya kebangkitan. Kalau perspektifnya kebangkitan yang kita lakukan apa? Ayo hidup ini ada nanti kebangkitan. Ayo menginjil. Ayo kerja, ayo melayani. Jadinya begitu, ya. Jadi yang paling penting sebenarnya adalah memang ya doktrin itu penting doktrin ya, tapi mentalitas tentang kematiannya itu, ya. Tentu pengkhotbah ini harus dipelajari semua orang ya tentang kesia-siaan itu ya, filsafatnya bagaimana ya. Ya, tentu yang saya sampaikan ini juga hanya secuplik, tapi semoga ini menjawab atau gimana, Bil? Silahkan. Iya, dan Hmm? orang nggak mau kan sebenarnya melakukan yang disuruh kamu khotbah ini. Bukan nggak mau, Ya. sulit, sulit, sulit untuk memiliki mental ini. Tapi mental ini bisa dilatih menurut saya dan saya rasa itu maksud Paulus, ya. Maksud Paulus adalah itu. Kenapa dia bisa berkata seperti itu kepada orang Filipi? Maksudnya coba kita bayangkan dia itu kan lagi ditawan dan orang Filipi pasti khawatir kan kepada dia. Tapi dia Ya. bisa-bisanya bilang, ya kalau mati menguntungkan, ya kalau kalau hidup pun menguntungkan. Tapi kayaknya saya lebih pilih hidup kayaknya ya karena saya lebih berguna. Karena kamu masih. Hmm. Artinya Paulus ngomong ini kepada jemaat yang belum terlalu dewasa dalam tanda kutip. Karena dia masih merasa dia masih butuh waktu untuk membimbing mereka, untuk bersama dengan mereka gitu ya. Maksudnya saudara bayangkan ya kalau waktu jadi Paulus gitu ya. Dia belum mau meninggalkan orang Filipi karena bagi dia mungkin Filipi ini belum bisa ditinggal begitu saja. Gitu ya. Masih ada yang dia mau lakukan, masih ada pekerjaan. Jadi itu ya itu saya rasa kenapa dia bisa memiliki mental itu, artinya dia mau mengajak orang Filipi punya mental yang sama seperti dia. Karena kan dengan di penjaranya Paulus, kita udah belajar ya, sahabat lalu, bagaimana harapan Paulus adalah Injil itu tersebar, mau motivasi orang itu buruk atau baik, tapi itu tersebar gitu ya. Pada akhirnya nama Tuhan yang dimuliakan. Maksudnya apa? Paulus pingin, mungkin nggak di penjara, tapi kalau kamu menginjil terus, bisa jadi kamu kayak aku loh. Nah, kalau kamu kayak aku, ini mentalitasnya yang harus kamu kamu punya. Menurut saya ada motif ke sana. Kenapa Paulus berkata menulis frasa itu atau bagian itu di suratnya gitu. Artinya Paulus mau orang Filipi ini jangan takut pada kematian juga, karena kalaupun kamu disiksa, ya kamu udah melakukan yang terbaik gitu loh. Tapi masih ada pekerjaan yang harus kita lakukan gitu. Dan saya rasa ajakan yang sama juga berlaku bagi bagi kita ya, menurut saya. Itu Ya. Mas Hansen. Ada kutipan, Bil, yang mau disampaikan?
Ya, ini satu kutipan dari The Desire of Ages. Orang yang paling dekat dengan Kristus adalah dia yang di bumi telah paling dalam merasakan roh kasihnya yang penuh pengorbanan. Kasih yang tidak bersedia diri, tidak sombong, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak mudah marah dan tidak berpikir jahat. 1 Korintus 13 ayat 45. Kasih yang menggerakkan murid seperti yang menggerakkan Tuhan kita untuk memberikan segalanya, untuk hidup dan bekerja dan berkorban, bahkan sampai mati, demi keselamatan umat manusia. Roh ini dinyatakan dalam kehidupan Paulus. Ia berkata, karena di kehidupan di bumi adalah Kristus. Karena kehidupan di bumi adalah Kristus. Karena menyatakan hidupnya Kristus kepada manusia dan mati adalah keuntungan. Keuntungan bagi Kristus, kematian itu sendiri akan menyatakan kuasa kasih karunia-Nya dan mengumpulkan jiwa-jiwa kepadanya. Kristus akan dimuliakan dalam tubuhku, katanya, baik untuk hidup maupun untuk mati. Filipi 1 ayat 21, Ya, 20. Ya, ini kutipan yang sama ya, kita sudah bahas tadi. Ya, dia bisa berkata seperti itu karena dia adalah orang yang paling dekat dengan Kristus. Ya, dia bekerja, berkorban, itu ya, dari kutipan ini. Ya, itu introspeksi kita ya, kita sudah melakukan itu belum? Sampai kita bisa punya mentalitas seperti Paulus. Mungkin itu, Mas Hansen. ya. Oke, terima kasih Bill ya. Kita lanjutkan. Yap. Filipi 1 ayat 27. Filipi. Oh, Filipi. FLP. 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang melihat dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ya, sekarang Paulus sudah berpindah ya dari awalnya membicarakan tentang keadaan dia, Mm. sekarang berganti topik ya, menjadi nasihat kepada orang Filipi ya kan. Nasihat Paulus adalah supaya orang Filipi hidup berpadanan. Oke. Kemudian eh, teguh berdiri sehati sejiwa. Ya coba berpadanan, teguh berdiri sehati sejiwa. Artinya apa? Hidup bersatu. Sebenarnya sederhananya begitu ya. Kalian bersatulah, jangan terpecah. Itu nasihat Paulus. Ya. Sekarang coba kita refleksikan ya di kehidupan kita dalam berjemaat. Ya ini agak sulit ya. Tapi dalam kehidupan saya berjemaat, mendatangi berbagai jemaat, ya sejauh ini baru yang di Pulau Jawa sih, karena saya jarang keluar Jawa ya, bahkan hampir nggak pernah ya. Saya bisa melihat sendiri, mendengar sendiri, merasakan sendiri ya, bahkan seakan-akan meraba dan mengecap sendiri perpecahan di jemaat itu. Hmm. Ya itu bukan bukan apa itu, bukan rahasia lagi ya. Semua Ya. orang juga tahu dari level lokal sampai level conference sampai uni dan seterusnya kita bisa lihat benar-benar sangat nyata perpecahan itu. Apa penyebab perpecahannya? Bisa jadi antar jemaat, jemaat A dengan jemaat B pecah bisa jadi, ya. Bahkan in fact, ya sering muncul jemaat baru karena perpecahan. Jadi bukan hanya jemaat A berantem dengan jemaat B, tapi jemaat B ini ada karena berantem di dalam jemaat A. Itu perpecahan karena masalah etnis ya. Ya ini mohon maaf sekali ya. Tapi saya masih sering melihat ya dalam gereja ada orang yang masih menekankan kesukuannya, Hmm. terutama Batak, jujur aja. Jangan marah dulu, saya sendiri Batak, saya Simatupang, ya. Tanpa campuran, ibu saya Simamora, ya. Tapi ada kesan bahwa seakan-akan karena Batak dominan gitu ya, seakan-akan menjalankan gereja itu harus dengan kebatakan gitu. Ada kesan begitu. Ya jadi sensitif kan? Nah, tapi coba ya, hal persatuan ini ya, apakah ini benar-benar sudah kita pikirkan matang-matang, sudah kita usahakan matang-matang atau belum? Ya kan? Waktu kita sedang menyusun program dan lain-lain ya, apakah kita lebih berpikir, oh ada target ini untuk departemen ini, ya, aktifan bla 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 bla,
dan kita merasa itu tercapai, atau waktu kita susun itu kita sudah pikir gimana ya caranya supaya yang di sini bersatu seperti ini, yang di sini bersatu seperti ini, gimana ya caranya secara aktual, secara nyata menyelesaikan konflik antara pihak ini dengan pihak ini supaya nggak terjadi lagi dan seterusnya. Apa ini udah benar-benar diseriusin atau enggak? Ya, ya. Ini tentu bukan hal yang kecil, hal yang besar ya. Apakah kita sudah benar-benar seperti yang didoakan oleh Yesus di Yohanes 17 itu ya, ada disinggung di sekolah Sabat. Doa Yesus itu untuk muridnya bersatu. Ya, ya satu hal di Yohanes 17 itu ya, ada satu hal yang bisa menjangkau dunia yang mungkin itu kita berpikirnya nggak begitu. Biasanya gini, kita berpikir untuk menjangkau dunia, kita harus berbuat baik kepada, ya sering ya bila gitu ya, kepada Iya. non-Advent. Oke, supaya kita bisa menjangkau mereka, kita tunjukkan kasih kita kepada mereka. Tapi kalau kita baca Yohanes 17, apa kata Yesus? Kamu harus saling mengasihi di antara kamu sendiri, Hmm. Supaya supaya mereka dunia tahu. melihat Hmm. aku. Jadi sebenarnya yang Yesus bilang adalah cara kita untuk menjangkau dunia bukan dengan menunjukkan kasih kepada dunia supaya mereka mengenal kasih kita, enggak. Cara dunia mengenal kasih kita adalah kalau dunia melihat ketua A dan ketua B itu akur. Ya. Nah, kita pikir caranya supaya dunia melihat adalah kita datang ke sana, bikin program apa di sana, dunia melihat kita punya kasih. Ya padahal yang melihat kita sendiri lewat slide nanti waktu laporan. Yang sebenarnya dilihat adalah waktu orang lihat di sana kok nggak pernah berantem ya, kok akur ya antara jemaat yang ini dan ini ya. Kalau muncul jemaat baru itu pasti karena perkembangan, pasti bukan karena perpecahan dan bikin jemaat baru. Jadi ternyata kasih kita itu dilihatnya bukan langsung ke mereka saja. Waktu kitanya sendiri dalam jemaat saling mengasihi, mereka melihat itu yang Yesus doakan. Nah, kita biasanya nggak berpikir ke situ kan, Hmm. berpikir ke situ ya. Ya doa Yesus tuh itu benar-benar mengubah paradigma tentang persatuan ya. Ya, ya itu kapan-kapan lah kita bahas lebih panjang. Oke. Ada satu hal lagi, Bill, yang menurut saya sangat praktikal untuk persatuan ya. Kita buka Efesus 4 ayat 30 sampai 32. Ayat 30. Sampai 32. Oke. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, surat Efesus ini ya dekat kaitannya dengan surat Filipi dan Kolose ya. Karena Hmm. ditulis di tempat yang sama, di momen yang sama, di waktu yang kira-kira sama. Sama-sama surat penjara ini. Dan di surat Efesus, Paulus juga banyak fokus pada persatuan jemaat. Oke? Perhatikan ayat 30. Jangan mendukakan Roh Kudus. Ya. Artinya apa? Kalau bertindak tidak sesuai dengan kehendak Roh Kudus, itu mendukakan Roh Kudus. Memangnya apa contohnya yang mendukakan Roh Kudus? Nggak perlu bingung-bingung, baca ayat 31. Yang mendukakan Roh Kudus adalah kepahitan yang pertama. Nah, ini wah luar biasa ini, ya. Saya sampai bisa merasakan sendiri hitnya itu di lidah saya sendiri. Kepahitan yang ada di gereja ya, kadang-kadang saya nggak terlibat ya, pernah juga terlibat. Kadang-kadang saya nggak terlibat, tapi saya bisa rasakan langsung itu dalam lidah saya sendiri betapa pahitnya itu. Ya, kepahitan itu apa sih? Kepahitan itu adalah di dalam diri orang yang bertikai ini ya, ada kebencian dan permusuhan yang sangat intens ya. Jadi pahit, ke gereja itu nggak ada manis-manisnya itu. Ya. Kemudian kegeraman, kemarahan ya. Jadi ada ledakan amarah di situ, tersimpan dalam hati. Hmm. Sampai udah nggak tahan lagi untuk satu jemaat ya. Udah nggak kuat lagi satu jemaat. Ini emang harus udah pisah jemaat ini, saking udah nggak tahannya lagi gitu. Udah semarah apa coba bayangkan itu kan. Yang lebih ngeri lagi ya, fitnah, fitnah ya. Dan semua hal-hal permusuhan yang lainnya ya.
Ini menghancurkan persahabatan, menghancurkan keluarga, menghancurkan tempat kerja, menghancurkan lingkungan, terlebih menghancurkan gereja. Dan ini, menurut ayat 30 ini mendukakan Roh Kudus. Ya. Nah, ada banyak pelajaran tentang mendukakan Roh Kudus ya, tapi biasanya yang kita pelajari mendukakan Roh Kudus itu adalah terus-menerus menolak nasihatnya Roh Kudus itu kan. Hmm. Jadi kita pikir oh mendukakan Roh Kudus itu adalah hal pribadi. Oke, jadi kalau pribadi saya sendiri bukan tentang hubungan saya dengan orang lain ya, tapi pribadi saya sendiri menolak nasihat Roh Kudus itu mendukakan Roh Kudus. Tapi ayat ini bilang mendukakan Roh Kudus itu adalah urusan jemaat. Nah, ini kan gila ya. Lalu ayat 32, apa yang harus dilakukan? Di ayat 32 dikasih obatnya. Obatnya adalah meniru Kristus, sebagaimana Allah di dalam Kristus. Ya, jadi obatnya harus meniru Kristus. Kristus itu bagaimana? Ya, ramah, penuh kasih mesra. Ya. Jadi memang sih di gereja itu nggak bisa memang jadi eh, apa jadi pribadi yang istilahnya apa ya? Yang tidak ramah itu memang nggak bisa, no excuse memang yang harus ramah memang. Karena Yesus itu ramah, ya harus penuh kasih, artinya harus hangat. Nah, tapi poin krusialnya ada di kalimat selanjutnya, saling mengampuni. Seperti Yesus telah mengampuni, maka kita harus saling mengampuni. Poin krusialnya ada di situ sebenarnya. Kenapa? Karena bicara tentang kepahitan, kemarahan, itu awalnya mulai dari ada yang bikin salah, entah satu pihak atau kedua belah pihak, atau bahkan lebih dari satu pihak. Mulainya dari ada yang bikin kesalahan dulu, ya. Tapi pertanyaannya ya, siapa sih yang nggak pernah salah? Hmm. Si ketua Anu bikin ini, si diakon Anu bikin ini, si pendeta Anu bikin ini, ya. Sudah sangat terlalu sakit semua yang dia lakukan itu. Masalah bikin kesalahan ya dan menyakiti, kita ini pasti, saya nggak bilang mungkin, pasti pernah jadi korban, pasti pernah. Tapi pasti pernah jadi pelaku. Ini pasti berjalan dua arah, karena nggak ada yang perfect. Sekarang solusinya apa? Ampunilah, ampunilah. Ya. Dengan pengampunan, ya, dua dari satu masalah udah selesai. Kalau masalahnya ada satu, dua udah selesai dengan pengampunan. Ya. Saya rasa ini sebenarnya yang paling krusial untuk persatuan adalah pengampunan. Hmm. Ya, ada satu orang teolog namanya Gavin Ortlund. Ya, dia punya channel YouTube. Dia adalah teolog dari Gereja Baptis ya. Ya, dan sebenarnya fokusnya dia itu adalah banyak melakukan perdebatan antara Katolik dan Protestan ya. Jadi dia banyak membela Protestan dan membantah itu ya serangan dari pihak Katolik itu Gavin Ortlund. Tapi ada satu video dia yang bukan tentang itu. Ada beberapa. Jadi jangan cuma nonton videonya dia tentang perdebatan Katolik Protestan. Dia ini pakar sejarah gereja. Dan ada satu video dia berbicara tentang sejarah kekristenan di Korea tahun 1907. Ini gila ya. Saking dia belajar sejarah gereja di Korea pun dia pelajari ya. Tahun 1907, secara spesifik Korea yang dimaksud adalah Korea Utara, Pyongyang ya. Ya, jadi mungkin saudara kaget, Korea Utara itu pernah ada di fase dia itu Kristenan maju di situ, sebelum rezimnya ayahnya Kim Jong Un. Itu ya. Bahkan sempat Korea Utara itu disebut sebagai Yerusalemnya Asia Timur, katanya gitu. Dulu waktu misionaris-misionaris dari barat itu ya datang ke Korea, itu pekerjaannya nggak berlangsung dengan baik. Karena si misionarisnya juga sadar ya, mereka terlalu menggantungkan pada usaha sendiri. Tapi ternyata terbuka, kenapa pekerjaan mereka gagal? Kira ada salah seorang jemaat mengaku ke misionaris ini bilang, aku tuh sebenarnya benci sama kamu, ya kata jemaatnya. Kenapa benci? Ya karena kamu ini bule, sok-sokan. Artinya kamu tuh datang dari luar negeri, datang ke sini sok-sokan mengajar-ngajari gitu ya. Ada seperti itu. Dan dari situ pengakuan itu menjalar gitu ya, menjalar akhirnya didengar oleh yang lain dan yang lain juga berpikir, oh ya aku juga pernah bikin salah ya, aku juga pernah begini. Akhirnya ada yang mengaku ke si ini pernah bikin salah ke ini, si ini pernah bikin salah ke ini pernah bikin salah ke ini. Semuanya saling mengaku sampai seharian itu pengakuan tidak berhenti. Ternyata semua orang tuh saling bersalah satu sama lain dan semuanya saling memendam satu sama lain. Ya, penuh tangisan itu ya, penuh tangisan. Dan sejak saat itu baru Kristenan Korea maju.
sejak mengakui kesalahan dan mengampuni kesalahan satu sama lain. Ya, dan itu pelajaran meskipun itu terjadi sudah lama, lebih dari 100 tahun di Korea ya, tentu itu sebenarnya itu masalah kita juga ya. Ya coba kita jujur, kita ini sebut saja nama jemaat random. Jadi saya nggak sebut satu dua jemaat, sebut saja random, saudara pasti tahu. Ini begini, ini begini. Oh, ini yang ini sama yang ini berantem. Penonton video ini juga dari jemaat yang berbeda-beda. Kita bisa tahu di jemaat masing-masing betapa pahitnya itu. Ya, tentu mengaku kesalahan satu sama lain dan memaafkan satu sama lain, ya, dan memperbaikinya lalu move on, itu akan benar-benar secara praktek menyelesaikan. Ya, jadi ini bukan mengambang ya, ini praktek ini, ini praktek ya. Nah, coba kalau berani di sekolah sahabat masing-masing buat pengakuan. Bahkan materinya boleh dipotong, khusus yang kali ini. Ya, tapi itu sensitif. Silahkan Bill tanggapannya. Masih mute, Bill. Oh ya, sorry. Tadi kan Iya. ada suara. Uh, menurut saya miris dalam arti kayak uh, kita 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 nggak kalah karena doktrin gitu. Hmm. Menurut saya sangat sulit gereja Advent tuh kalah karena doktrin, misalnya usaha setan gitu ya, untuk mengalahkan kita doktrin. Karena kita punya multiple layer of verification gitu ya, dari GC Hmm. semua gitu kan. Jadi doktrin baru saya rasa susah lah. Jadi satu-satunya cara tuh adalah yang kayak gini. Hmm. Yang kayak gini menurut saya. Itu satu-satunya cara ya. Eh apa namanya? Saya ingat bagaimana hmm, gereja mula-mula atau bahkan Advent mula-mula ya. Mereka itu kan dipersatukan oleh karena pembelajaran Alkitab. Hmm. Sehingga masalah yang lain itu menjadi kecil karena fokus mereka dialihkan. Menurut saya ini akan sulit untuk dilakukan kalau gereja itu tidak punya satu visi. Kalau saya lihat ayat tadi, balik ke Filipi 1 ayat 27 itu ya. Kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Hmm. Bagaimana mungkin saudara mengharapkan saya bisa memaafkan saudara kalau kita tidak punya satu visi untuk memajukan berita Injil? Kalau visi saya ke gereja itu untuk pamer, ya Hmm. pada akhirnya suatu saat nanti pasti ada yang tersakiti dan pasti saya disakiti gitu. Iya. Karena visinya bukan untuk memberitakan Injil. Lihat Paulus, dia aja bisa, pelajaran sabar lalu itu luar biasa ya, dia aja bisa bilang, motivasimu mungkin kacau, tapi at the end of the day, Injil itu tersebar. Kenapa dia bisa kayak gitu? Kan berarti berarti dalam konteks itu, Paulus itu tersakiti kan? Karena ada Hmm. orang yang mungkin memfitnah dia, atau menuduh dia, atau kayak menggunakan keburukan dia untuk apapun lah gitu ya. Iya. Dalam konteks ini. Tapi kenapa dia bisa positive thinking? Karena di pikiran dia fokusnya adalah memberitakan Injil. Sehingga Hmm. kalau program kita itu nggak jalan, atau misalnya program kita itu ada yang kurang, atau ada orang yang salah tingkah karena memang sifatnya ngeselin aja, atau dia nggak sengaja, atau memang dia sengaja, it doesn't even matter. It doesn't even matter tuh maksudnya apa? Kita nggak masukin ke dalam hati, kita ngampunin aja gitu loh. Mungkin kita juga bakal kesal, tapi kayak ya udahlah, bukan itu tujuannya gitu loh, bukan itu fokusnya. Nah, setan pingin kita fokus ke masalah itu sehingga kita susah untuk mengampuni orang. Menurut saya itu. Kalau fokus kita bukan di masalahnya, bukan di konfliknya, bukan di perbedaan karakternya yang kita nggak bisa kendalikan juga orang itu seperti apa, ya, Hmm. ya maka kalau ada orang bikin salah, kita akan lebih cepat mengampuni, atau bisa.
mengampuni. Sehingga fokus utamanya terrealisasi, yaitu berita Injil. Gitu. Jadi menurut saya itu Mas Hasan. Kenapa gereja itu terpecah? Kenapa ada kepahitan? Ya karena orang motivasinya beda aja ke gereja. Motivasi ke gereja mau cari teman. Ya itu kan teman itu kan adalah by product dari persatuan Injil gitu kan. Oh kita Ya, bersatu karena kita belajar Alkitab, jadi kita berteman. Bukan mau cari teman. Kalau mau ya, cari teman berarti ya cari ke sana aja, ke tempat lain, ke komunitas lain itu dapat teman juga kok. Gitu kan. Jadi jangan itunya yang motivasi motivasi utamanya. Tapi berita Injilnya yang motivasi utamanya. Menurut saya itu. ya. Oke, Bil, ada kutipan yang mau disampaikan? Enggak, untuk ini. Nggak ada ya? Oke. Kalau gitu kita lanjut bagian akhir ya. Hmm. Filipi 1 ayat 28 sampai 30. Dengan tiada digentarkan sedikit sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Ya, perhatikan di sini ya. Eh, Melanjutkan yang tadi tentang persatuan, Paulus menyebut kalau kita bersatu, tidak akan digentarkan oleh lawan. Oke, Bil. Lawannya siapa, Bil? Ya, dalam hal ini secara lebih besar ya mungkin iblis. Iblis lawannya. Hmm. Iblis lawannya jelas. Kalau di jemaat lawannya kita siapa? Orang yang bikin kita sakit hati. Sesama jemaat lawannya. Bukan iblis. Ya kan? Mungkin satu perspektif lagi yang bisa membantu kita ya untuk persatuan ya. Kita itu satu tim, Bapak Ibu. Ya, si ketua anu, si diakon yang anu, itu satu tim semuanya sama kita. Ya, jemaat sebelah yang sombong itu satu tim sama kita. Lawannya itu setan. Jadi kalau ada pihak yang paling pengen orang itu kalah, sepengen-pengennya kita melihat orang itu kalah ya, karena kebencian kita, kepahitan kita, setan lebih pengen melihat dia kalah. Dan kalau kita bantu untuk mengalahkan dia, kerjaan siapa yang kita bantu? Itu pertanyaan. Pekerjaan siapa yang kita bantu? Tapi dia begini, tapi dia begitu. Oke, gini. Di Efesus 6, ya lagi-lagi ke Efesus ya, Paulus itu pakai perumpamaan yang sangat luar biasa. Perumpamaan pasukan dan senjata. Perumpamaan pasukan dan senjata. Ya. Dan Paulus jelas sekali menyebut di Efesus 6 lawannya adalah roh-roh jahat di udara dan bla 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 dan bla bla bla, lawannya adalah setan. Oke. Jadi ada pasukan, pasukannya punya senjata untuk melawan setan. Kan gitu ya, itu Efesus 6. Sekarang, perlu nggak kadang-kadang kita mengkonfrontasi sesama pasukan dalam satu pasukan? Kadang-kadang perlu. Perlu. Ya, misalkan dalam satu pasukan ada rekan kita, dia nggak pakai helm. Ya, di Efesus 6 helm itu apa? Coba dicari. Helm itu apa ya? Dia nggak pakai helm. Ayo, jangan pakai helm. Tapi kamu menasehati orang ini ya, jangan jangan lupa pakai helm. Itu bukan supaya kita mengalahkan dia, enggak. Kita kasih teguran ke dia karena kita nggak mau setan nanti serang dia. Contoh lagi, ada sesama pasukan lupa pakai baju zirah. Lupa pakai baju zirah. Ya, nah kita akan berpikir, mumpung dia nggak pakai baju zirah, ini kesempatan aku tusuk pedang ke dia. Atau kita marahin dia, memang kita marahin. Kok bisa-bisanya kamu nggak pakai baju zirah? Kamu nih gimana sih? Itu di depan sudah ada iblis yang menyerang pakai baju zirahmu. Artinya apa? Memang kadang-kadang perlu saling menegur. Ya, saya nggak bilang karena kita mau bersatu di dalam jemaat nggak boleh saling menegur sama sekali. Itu salah juga ya. Itu saling menegur memang. Tapi kadang-kadang waktu kita pengen menegur, teguran kita tuh kita pengen kalahkan dia. Seakan-akan senjata yang kita punya, ini pengen nyerang dia. Padahal itu satu pasukan.
Harusnya apa? Tegur dia, ingatkan, kamu harus siap-siap, siap siaga, itu di depan lagi nyerang. Siapa? Sukanya setan lagi nyerang. Ya, jadi memang kadang-kadang perlu konfrontasi. Saya nggak bilang nggak perlu konfrontasi, perlu konfrontasi, tapi bukan mau saling mengalahkan, bukan mau saling mengalahkan, ya, karena lawannya adalah setan. Kalau kita bersatu, kita bisa lawan setan. Tinggal kita ambil aja apa ekstraksi logikanya dibalikan. Berarti kita kalahnya waktu kapan? Tidak bersatu. Waktu tidak bersatu, kalahnya sama setan. Ya bisa jadi antar pasukannya saling mengalahkan, tapi setan yang menang. Iya. Ya, betapa betapa senangnya setan kalau kita mengalahkan satu sama lain, nggak capek-capek dia berusaha menyerang kita, Iya. mereka udah menyerang diri sendiri. Ya, ya, saling tolong, saling bantu ya, saling tolong, saling bantu. Ingat, saudara kita bukan musuh kita. Ya. Dan saya harap di sini kita semua sepakat kalau kita semua bermusuhan sama setan ya. Siapa tahu ada yang mau berteman ya, kita nggak tahu kan gitu. Tapi kalau kita sepakat bermusuhan dengan setan, berarti saudara seiman kita bukan musuh kita. Gitu ya. Oke, itu poin pertama tentang lawan ya. Poin kedua adalah di ayat 29 ya, tentang penderitaan. Kepada kita bukan hanya dikaruniakan untuk percaya, tapi juga untuk menderita. Ya, ternyata menderita itu karunia. Ya. Nah, kita bicara tentang hidup lagi ya. Dalam hidup itu, tidak mungkin tidak ada penderitaan. Ya, kembali ke pengkhotbah tadi ya. Orang kaya menderita, orang miskin menderita juga, beda jenis saja. Orang berhikmat menderita, orang bodoh menderita, beda jenis saja, tapi rasanya sama ya. Rasa sakitnya penderitaan itu sama. Orang saleh menderita, orang fasik pun menderita, ya. Beda jenis aja, oke? Dalam hidup pasti menderita, ya kan? Dan kita nggak tahu kapan penderitaannya datang. Tapi dalam semua penderitaan, penderitaan yang paling baik adalah menderita di dalam Yesus dan karena Yesus. Itu ya. Nah, sekarang memang apa logika di balik penderitaan? Apa ya bukan hanya alasan rasional, apa alasan filosofis di balik penderitaan gitu ya? Karena Kristus. Karena Kristus. Ya, maksudnya karena Kristus tuh gimana? Gini, siapa yang lebih dahulu menderita? Kita atau Yesus? Yesus lebih dahulu menderita. Bukan kita menderita untuk dia, dia menderita untuk kita. Kenapa? Dia disiksa untuk kita, dia mati untuk kita. Kedua, siapa yang penderitaannya paling besar? Penderitaan kita atau penderitaan Kristus? Penderitaan Kristus. Kita menderita, kita memang punya dosa. Kristus menderita, dia tanpa dosa, tapi tetap menderita. Oke? Jadi Kristus menderita lebih dulu untuk kita, bukan kita untuk dia. Yang kedua, penderitaan Kristus lebih sakit daripada penderitaan kita. Ya, maka kita yang mengikut Kristus, meneladani pelayanan Kristus, ya, maka kita juga berpartisipasi dalam penderitaan itu poinnya. Ya kan, itu poinnya. Kristus menderita, maka kita mengidentifikasi menjadi bagian dari penderitaan Kristus dengan menderita juga. Ya, itu poinnya. Dan itu sudah dijelaskan sebenarnya dari ayat-ayat sebelumnya ya. Sudah sedikit disinggung oleh Paulus. Lebih detailnya sebenarnya penjelasan tentang ini ya, ikut menderita bersama Kristus itu sebenarnya lebih detailnya bukan di surat yang ini, tapi di surat 2 Korintus. 2 Korintus. Ya, yang mana 2 Korintus itu juga surat penjara ya. Tapi kenapa surat 2 Korintus itu dipisahkan kategorinya dengan Efesus, Filipi, Kolose, Filemon? Kenapa? Ya mungkin Bill tahu. Kenapa Bill? Kalau 2 Korintus itu ditulisnya di penjara juga, kenapa dipisahkan kategorinya? Masih mute, masih mute. Sorry, sorry. Ya, kenapa Bill? Karena nggak di tempat yang sama. Di tempat yang sama. Eh, Ayo, kenapa? di tempat yang berarti waktu yang beda. Iya, waktu yang berbeda. Terakhir. Jadi di pemenjaraan dia di Roma yang ini, yang sekarang, yang Efesus, Filipi, Kolose, Filemon itu ya, itu dia bebas dulu, sempat bebas. Hmm. Lalu dia dipenjara lagi di tempat yang sama di kota Roma,
Di situ dia tulis surat 2 Korintus. Sorry, 2 Korintus atau 2 Timotius? Oh maaf, salah, 2 Timotius ya, bukan 2 Korintus. Iya, itu Iya, 2 Timotius. 2 2 Timotius Timotius. 2 harusnya. Timotius. Jadi 2 Timotius itu surat terakhir, tapi beda momennya. Kalau 2 Korintus beda ya. Ya kayak ralat ya, ralat. Tapi videonya nggak perlu di-cut. Nah, di 2 Korintus, Paulus lebih banyak bicara tentang berpartisipasi dalam penderitaan Kristus. Itu ya. Maka sekarang, sebagai seorang Kristen, kita melihat penderitaan itu bukan sebagai sesuatu yang nggak normal. Ya, harusnya itu normal, alamiah bagian dari kehidupan kekristenan. Memang kita berdua memohon perlindungan, ya. Ya memang Tuhan juga menjawab. Ya. Tapi kadang-kadang penderitaan yang mana itu diberikan oleh setan ya penderitaannya, bukan Tuhan yang kasih. Penderitaan dari setan itu kadang-kadang Tuhan izinkan. Ya, biarlah lalang dan gandum tumbuh bersama. Katanya Matius 13 ya. Kenapa? Itu menjadi sebuah ujian. Apakah kita bertahan, apakah kita tetap setia? Ya. Dan yang kedua gini, dihubungkan lagi dengan persatuan. Aplikasi dari pelajaran ini bukan hanya untuk pribadi. Karena ini nyambung ke ayat 27. Artinya apa? Waktu dibilang menderita, menderitanya bukan per individu menderita, tapi bersama-sama dalam satu jemaat menderita bersama. Ya, ya kan ayat 27 ngomongin persatuan, tanpa terputus kalimatnya ayat 28, 29, 30 ngomongin penderitaan gitu kan. Jadi kadang-kadang kita ngomongin penderitaan tuh terlalu individualistis memang. Padahal sebenarnya dalam hidup berjemaat, jemaatlah yang saling menguatkan dalam penderitaan. Ya, sekarang harapannya adalah semoga dia menderita sama jemaat. Harusnya apa? Sama-sama menderita dalam Kristus, jemaat yang saling menguatkan. Ya, saling menolong, saling mendorong. Saya rasa itu ya. Ya, silahkan Bill tanggapannya. Oh iya, dan itulah harapan untuk kita semua ya. Saya rasa itulah pesan yang mau disampaikan Paulus eh, kepada jemaat Filipi yang jauh dari dia. Dan kita jauh sekali dari Paulus, dari era, dari zaman juga jauh. Artinya Paulus tahu bahwa penderitaan yang dia alami secara individu bisa jadi akan dialami secara kolektif oleh jemaat Filipi, dan supaya kalaupun itu terjadi mereka punya mental yang sama gitu ya, mati hidup keuntungan karena sudah bekerja keras, fokus pada Injil, jangan jangan berperang satu dengan yang lainnya, lawan kita bukan sesama kita. Jadi Iya. nasihat ini adalah nasihat yang dia refleksikan dari penderitaan dia. Kalau misalnya kamu tetap dalam pace ini, dalam kecepatan penginjilan ini bisa jadi bagianmu, ini yang kamu perlukan. Hmm, Gitu. Ini nasihat yang kamu perlukan. Ya mungkin ini tidak relevan bagi kita kalau kita tidak punya pace yang sama seperti Paulus. iya, Ya, jadi iya. kita anggap ini ya ya udah yang penting ke gereja pulang udah selesai. No konflik. Bisa jadi. Tapi kalau kita punya pace yang sama dengan Paulus, kecepatan yang sama dalam penginjilan, concern yang sama, maka bisa jadi tantangan itu dirasakan untuk kita juga secara jemaat maupun secara individu. Dan ini rahasianya ya yang Paulus sudah sampaikan supaya kita bisa dengar. Mungkin itu kalau dari saya Mas Hensa. Ya, ada kutipan Bill yang mau disampaikan untuk bagian ini? Tidak. Tidak ada ya. Ini sudah cukup ya. Ya. Oke, sedikit eh cuplikan untuk pekan depan ya. Hmm. Pekan depan itu adalah sebuah pelajaran yang berkaitan dengan kristologi ya. Jadi doktrin tentang Kristus, bagaimana ketuhanan Yesus, bagaimana kemanusiaan Yesus, bagaimana nature-nya dia ya. Itu. Dan Bill sangat suka pembahasan itu ya, karena Bill suka teologi, Bill suka sistematik teologi. Ya, Bill suka yang rumit-rumit seperti itu. Tapi dalam konteks aslinya, pelajaran itu adalah tentang kerendahan hati sebenarnya. Ya, pelajaran itu sebenarnya mau menasehati jemaat Filipi supaya rendah hati. Ya, artinya gini, memang harus belajar yang susah-susahnya dulu tentang doktrin ya. Belajar dulu tentang Tuhanan Yesus, kemanusiaan Yesus, nature-nya Yesus gitu ya, sifat alamiah kemanusiaannya gimana, sifat manusia alamiah ketuhanannya gimana. Harus dipelajari. Kenapa? Karena dengan mempelajari kristologi, memiliki ilmu tentang Kristus, dengan belajar dari pribadi Kristus, kita bisa dapat satu poin kerendahan hati yang luar biasa. Nah, itu sebenarnya tujuan akhirnya nanti. Ya. Dan tadi bicara tentang semua hal yang lain ya, eh, persatuan jemaat di tengah penderitaan itu sebenarnya
Ya, bahkan pengampunan tadi itu kuncinya kan sebenarnya kerendahan hati ya. Kalau memang sudah nggak Iya. rendah hati, mana bisa mengampuni kan gitu ya? Iya. Mana bisa mengampuni? Ya, mungkin perlu disinggung sedikit. Ya, disinggung sedikit karena ini penting untuk pelajaran sekarang juga. Tapi detailnya pekan depan. Kita buka Filipi 2 ya, ayat 3. Ya, ini sebagai cuplikan untuk pelajaran pekan depan. Maksudnya gini, sebelum dibaca. Jadi waktu pelajaran pekan depan bicara tentang doktrin yang rumit itu ya, tentang Kristus, ya, bagaimana dia menjadi manusia, kemanusiaannya bagaimana. Sebelum masuk ke situ, kita punya motivasi secara praktikal dulu. Kenapa? Kan ini kita belajar tentang persatuan, tapi rendah hati itu susah. Nah, kan ini dikasih cuplikan supaya pekan depan kita semangat. Oke, kalau aku tahu bagaimana Yesus itu, aku tahu bagaimana rendah hati itu. Itu poinnya. Nah, tolong baca Bil ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya, gila kan? Hendaklah seorang menganggap yang lain lebih utama dirinya sendiri. Oke, jadi kalau kita punya pikiran, memangnya dia siapa? Berani-beraninya dia begitu. Ya, dia itu adalah orang yang lebih utama dari diri kita sendiri. Hmm. Ya, jadi seketua anu, si diakon anu, yang kita benci itu, dia orang yang lebih utama dari diri kita. Bukan kita yang lebih utama dari dia. Tapi di sisi lain, orang itu harus menganggap kita yang lebih utama dari dia. Hmm. Nah, gila nggak kalau setiap orang punya mindset seperti itu? Setiap orang, aku yang lebih kecil, sebenarnya dia yang lebih, memang yang lebih hebatnya itu dia, yang lebih utamanya itu dia. Secara keutamaan di jemaat ini itu emang dia sebenarnya yang lebih utama. Kalau bisa seperti itu, wah, itu baru real rendahan hati ya. Ya, Gavin Orlund, lagi-lagi Gavin Orlund ya, dia bukan hanya berdebat dengan Katolik, dia juga menulis buku tentang humility, dan dia bilang, humility, kerendahan hati adalah the joy of self-forgetfulness, kebahagiaan dari melupakan diri sendiri. Nah, itu ya. Bukan berarti kita lupa namaku siapa ya. Tapi melupakan, ya, jangan seserius itulah sama diri sendiri lah. Kita nggak semantap itu kok. Kita nggak seoke itu kok. Gitu ya. Impromptu juga nggak segitu-gitunya juga. Gitu ya. Hmm. Serius, impromptu itu nggak segitu-gitunya juga. Ya. Saudara lebih besar dari impromptu. Channel YouTube lain lebih besar dari impromptu. Ya. Bisa bahasa Ibrani nggak segitu-gitu hebatnya juga. Ya. Ya. Yang lain lebih 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 besar, lebih utama dari saya. Ya gitu ya. Itu mindsetnya harus begitu. Ya Hmm. enggak, jadi jangan jangan sama diri sendiri tuh kayak 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 oke banget, kayak mantap banget, enggak segitu-gitunya gitu ya diri sendiri. Nah, itu mungkin. Dari mana kita belajar itu? Dari Yesus. Ya, tapi memang harus melalui fase susah-susahnya dulu belajar doktrinnya ya, gitu. Oke, sebelum rangkuman Bil, untuk bagian sini dulu cuplikan pekan depan Bil. Yuk, Iya. tanggapan. Eh, Memang nanti kalau saya lihat ya pada saat kita belajar eh, Kristologi itu selain nanti doktrin Yesus adalah ada kecenderungan bahwa eh, menurut saya ini ada hubungannya dengan nature-nya nanti yang ketahuan. Dia nature-nya seperti apa? Kenapa? Karena kalau kita anggap dia itu bukan hanya manusia biasa tapi Tuhan, maka isu kerendahan hati ini malah lebih dalam. Karena kan dia Hmm. harusnya orang yang paling merasa paling penting dari Iya, semua orang, iya, gitu kan. iya. Mm-mm. Tapi faktanya dia bisa bantu orang, dia bisa apa namanya cuci kaki orang, dia bisa melayani, dia bisa kasih makan, dia bisa ini, itu dia yang luar biasanya menurut saya. Jadi pelajaran itu. Nah, tapi kan faktanya kita kan bukan Tuhan, faktanya kan itu. Artinya harusnya kita bisa lebih rendah hati lagi karena kita bukan siapa-siapa. Itu maksudnya. Iya, Nah, iya, itu klimaksnya dapat di situ kalau kita udah mengerti bagian naluri kristologinya itu dia. Menurut saya itu sih yang bisa saya tambahkan ya. Tanpa saya terlalu dalam supaya minggu depan lebih inilah. Hmm. iya. Oke, oke, sekarang kita rangkum Bil. Ya, oke. Poin pertama ya, eh ya, jemaat Filipi mendoakan Paulus untuk keselamatannya. Ya, di situ kita bahas bahasa Yunaninya, kita bandingkan berbagai terjemahan, ya, dan kita dapat poin bahwa keselamatan ini punya beberapa makna ganda. Apakah diselamatkan dalam arti bebas dari penjara? Ya, bisa. Apakah diselamatkan dalam arti dia tetap dihukum mati, tapi diselamatkan karena nanti dibangkitkan? Bisa. Apakah diselamatkan dalam arti, ya, ini bicara tentang pemulihan nama baik? Bisa juga, ya, karena baik dia nanti dibebaskan dari penjara, dengan begitu nama baik dipulihkan.
kalaupun dia dihukum mati, nama baik dia akan tetap dipulihkan nanti di kedatangan yang kedua setelah pengadilan pemeriksaan, gitu ya. Dan secara bahasa Yunani ya, tentu kalau kita baca terjemahan bahasa Indonesia, kita nggak bisa lihat itu. Kita baca bahasa Inggris, kita nggak bisa lihat itu. Kita bandingkan dengan bahasa Ibrani, perjanjian lama juga enggak. Tapi secara bahasa Yunani, dengan Septuagintanya, Paulus mengutip Ayub 13 ayat 16 persis kata per kata. Bukan hanya alusi, kutipan persis kata per kata. Artinya, dalam penderitaannya, Paulus memposisikan dia seperti Ayub. Ya, penderitaan dia seperti penderitaan Ayub. Ayub nggak salah tapi menderita. Dan pada akhirnya Ayub dibuktikan bahwa tidak bersalah. Ya, Paulus juga. Paulus tidak bersalah, tapi Paulus menderita. Dan pada akhirnya Paulus akan dibuktikan tidak bersalah. Gitu ya. Oke, nomor satu ini. Nomor dua, berbicara tentang Paulus yang menganggap baik mati maupun hidup, dua-duanya baik sampai dia bingung mau memilih. Ya. Nah, di sini sebelum kita bahas aplikasinya, kita bahas dulu doktrin kematian. Ya, karena ada satu frasa yang sulit itu ya. Pergi dan diam bersama Kristus. Apa maksudnya? Ya, kita bahas dulu doktrin kematian ya. Dan saya rasa ini umum ya, saudara-saudara di sini kebanyakan Advent, jadi pelajaran doktrin kematian itu sudah sering lah pasti. Ya, tadi ayat-ayatnya juga sudah dibacakan. Ya. Tapi intinya begini. Bagi Paulus, mati artinya terbebas dari penderitaan dan tinggal menunggu kebangkitan yang kedua kali. Ya, tentunya itu bukan hal yang buruk ya. Tidak menderita, nanti begitu bangun, Yesus langsung datang. Ya, itu oke bagi Paulus. Ya, apalagi dia sudah sangat ingin tinggal bersama Kristus. Lalu kalau hidup, bagi Paulus juga hidup juga oke, karena hidup artinya dia punya kesempatan untuk menginjil lagi, untuk melayani lagi, untuk produktif lagi. Jadi hidup juga oke. Dia bingung mau pilih yang mana. Tapi bagi Paulus ya, untuk saat ini, hidup sedikit lebih baik. Ya, karena jemaat Filipi butuh dia. Itu ya. Nah, aplikasinya bagi kita ya, seberapa seberapa percaya kita tentang kebangkitan. Seberapa kita benar-benar menganggap kebangkitan itu nyata, sehingga hidup yang sekarang ini bukanlah YOLO, bukan you only live once, tapi you only live for resurrection. Apa itu singkatannya? Ya itu singkatannya. Saya juga nggak sempat mikir, capek pikiran saya. Itulah, singkatlah sendiri. Ya. Nah, kalau hidup memang untuk kebangkitan, maka implikasinya adalah kita akan menghidupkan yang terbaik sekarang. Dan yang kedua, kita tidak akan takut untuk kematian. Karena kita tahu kematian tidak akan memisahkan kita dari Tuhan. Kematian akan kalah. Waktu Yesus datang kedua kali melalui kebangkitan. Itu ya. Ya tadi saya banyak menghubungkan dengan kitab pengkhotbah ya. Ya, meskipun itu tidak masuk dari bagian sekolah sahabat ya, tapi kalau muncul pertanyaan ya untuk jaga-jaga, kalau muncul pertanyaan boleh itu disinggung ya. Tapi jangan sampai itu memakan materi utama. Oke? Hmm. Tuh. Nomor tiga, ya, Paulus sekarang sudah tidak bicara tentang pengalaman dia di penjara. Paulus sekarang bicara tentang nasihat orang Filipi. Nasihatnya adalah bersatu. Bersatu. Ya, ini sangat panjang lebar tadi saya ngomong di sini ya. Ya, tapi ini pertama dihubungkan dengan Yohanes 17. Di Yohanes 17, Yesus bilang, dunia akan melihat si Tuhan dengan cara yang mungkin jarang kita pikirkan. Kita biasanya berpikir, dunia akan melihat kasih Tuhan kalau umat Tuhan melayani ke dunia. Itu nggak salah, itu benar, itu bagus. Tapi Yesus bukan fokus ke sana. Fokus Yesus adalah dunia akan melihat kasih Yesus, kasih Tuhan. Kalau di dalam jemaat, antar individu dalam jemaat saling mengasihi. Itu dampaknya lebih kuat daripada kasih yang keluar. Kasih keluar itu contohnya kita kasih makanan ke orang di luar gereja. Kasih keluar. Itu menunjukkan kasih, iya. Tapi ada poin yang kita lupa adalah waktu di dalam diri kita sendiri, kita saling mengasihi, jemaat tual akan memperhatikan. Wah, luar biasa hidup mereka ya. Tidak ada perpecahan. Ada yang salah, diskusi dulu dan saling mengampuni. Luar biasa. Ternyata mereka ini memang pengasih. Ya. Jadi bukan kasih yang langsung direct ke orang luar, kasih antara yang di dalam dilihat orang luar, itu penginjilan. Ya. Kemudian saya hubungkan ke Efesus tadi, ya, yang mana ini surat penjara juga, dan di situ Paulus banyak berbicara tentang persatuan. Di Efesus ya, poin utama dari persatuan adalah saling memaafkan. Ya, karena
yang namanya konflik dan berbuat kesalahan itu semua orang pasti pernah jadi pelaku, pernah jadi korban. Tapi poin utamanya adalah saling memaafkan. Ya, itu poin nomor 3 ya. Efesus 4 ya, bila ya 30 sampai 32 ya. Lalu terakhir ya, itu berbicara tentang persatuan dihubungkan dengan penderitaan. Dihubungkan dengan penderitaan. Ya. Ya. Menderita itu adalah bagian kita berpartisipasi dalam penderitaan Yesus ya. Ya, Yesus sudah menderita terlebih dahulu untuk menebus dosa kita. Kita mengidentifikasi sebagai bagian dari umat Kristus, mengikut Kristus, maka kita berpartisipasi dalam penderitaannya. Ya, 2 Korintus yang menjelaskan itu lebih detail sebenarnya ya. Tapi saya rasa nggak perlu dibaca terlalu banyak ke 2 Korintus ya, nanti memakan terlalu banyak waktu ya. Karena fokusnya biar di Filipi saja. Itu. Dan dihubungkan lagi dengan persatuan. Dihubungkan lagi dengan persatuan. Dalam penderitaan ini, ya, mindsetnya jangan ku menderita untuk Kristus, enggak. Kita menderita untuk Kristus. Kalau begitu mindsetnya berarti apa? Saling tolong menolong dalam penderitaan ini. Kan begitu ya? Gitu ya. Nah, dan ini jelas, ini nyambung dengan konsep persatuan. Oh, ya itu ayatnya nyambung kok, langsung kok. Ya, jadi jangan dipisahkan ya. Jangan dipisahkan. Nah, ini di poin nomor 5 bagus kalau dihubungkan ke pelajaran pekan depan. Ya, saya takutnya karena pelajaran pekan depan itu sangat doktrinal, sangat teologis ya. Bicara tentang kristologi yang rumit ya. Orang sudah discourage, aduh ini rumit ini. Ya, belajar tentang Yesus, nature-nya ini, aduh rumit sekali. Tapi poin utama dari pelajaran pekan depan, kerendahan hati. Oke? Kita memang harus belajar tentang kerumitan dari pribadi Yesus itu sendiri, tapi nanti kita akan dapat bahwa Yesus itu rendah hati dan kita bisa dapat banyak pelajaran rendah hati dari situ. Ya. Dan sebenarnya tips praktikal untuk persatuan yang di sini itu adanya di pekan depan, di kerendahan hati yang di pekan depan ya. Jadi ya tolong semangat untuk pelajaran pekan depan juga ya. Ya, sampai di sini Bil, silahkan tanggapannya. Iya, saya rasa ini sudah cukup ya, saudara. Ya, kemarin itu siapa yang protes? Filipi Kolose ini nggak ada aplikasinya. Nah, sekarang dikasih aplikasi yang saudara pun saya rasa sulit untuk mengaplikasikannya. Oh iya, lupa Bil. Saya punya satu saran ya, satu saran yang mungkin agak menantang, tapi kalau bisa boleh di kelompok diskusi masing-masing buat pengakuan kesalahan antar satu sama lain dan saling mengampuni satu sama lain. Iya, itu susah sih. Itu susah. Tapi kalau berani, ya, bahkan kalau kita tahu di kelompok diskusi itu ada yang lagi berantem ya, itu luar biasa. Itu. Iya, iya, itu pelajarannya ya. Dan itu Ya, memang harus ayo, dilakukan. itu aplikasinya kurang gimana lagi kan? Iya, jadi nggak kurang ini. Siapa yang bilang kemarin kurang itu? Ada yang bilang kurang. Nah, itu masih awal-awal ya. Ini baru dikasih dagingnya. Dan, tapi semoga pelajaran ini bisa membantu kita untuk menjadi pengikut Kristus yang lebih baik lagi, anggota jemaat yang lebih baik lagi. Ya, karena itu persatuan. Ada lagi Mas Hansen sebelum kita tutup? Ya, cukup. Oke, saya akan tutup pelajaran kita melalui doa. Ya, Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, terima kasih atas pelajaran yang kau berikan kepada kami. Bantu kami Tuhan untuk bisa mengerti dan bisa melaksanakannya secara individu dan terlebih lagi secara kelompok. Untuk bersatu, menderita, meneladani Engkau ya Tuhan. Bantu kami untuk bisa saling memaafkan satu dengan yang lainnya dan sebagai sebuah tim untuk mengalahkan musuh kami melalui bantuan-Mu Tuhan. Bapa, hamba mau berdoa untuk semua guru-guru sekolah Sabat yang akan mengajar, berikan mereka hikmat supaya semua pelajaran bisa tersampaikan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. amin. Baik, sampai di sini pelajaran sekolah Sabat kita. Shalom semuanya. Shalom semuanya.